Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Ketemu lagi di Hobi Papa Official. Masih dalam rangka giveaway Hobi Papa Official bagi-bagi bibit pohon anggur. Alhamdulillah, telah dilakukan proses, mulai dari packing bibit pohon anggur, dan di sore harinya, langsung kami kirimkan lewat ekspedisi ke alamat masing-masing para pemenang. Harapannya, paketnya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun di jalan. Setelah sampai, bibit pohon anggurnya dapat berbakti, tidak mengkhianati tuan barunya. Subur, sehat, serta dapat berbuah lebat. Amin. Oke, mantap. Ya, sekali lagi, Papa dan Om Rahmat ucapkan selamat kepada para pemenang. Ditunggu kejutan-kejutan lainnya dari Hobi Papa Official. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Hobi Papa Official nih Om Rodi, Ya. main ke Maxigrad. Sore-sore nih. Sore-sore nih Om Ya. Rodi. Sore yang cerah ini. Alhamdulillah. Sore yang cerah ini. Kebun yang masih berantakan. Tapi udah terlihat nih teman-teman, tiang pancang. Ini mau dibikin bentuk apa rencananya Om Rodi? Untuk bagian ini, kali sini ya, sekitar 4 bedengan. 1 bedengan 4 pohon kan. Jadi 16 pohon. Rencana tralisnya rencana lagi nih, ya kalau nggak ada perubahan. Ini kan. Nah, jadi ini 1 pohon kurang lebih 1,5 meter Kak, teman-teman. Ininya ya, sekundernya. Nah, ini Om Rodi lagi nyiram-nyiram nih Om Rodi. Nah, ini nyiram-nyiram. Sebenarnya ini pagi udah siram. Hari ini kan PD juga tipis ya. Jadi ya kita ademin lagi ya. Habis kejemur tadi siang panas banget teman-teman. Ya untuk sedikit ini juga seember gini kita buat 4 pohon nih. Buat ini aja. Karena kalau di bawah sih masih basah. Cuma untuk permukaan aja. Biar dia tetap sejuk lagi gitu. Tuh. Ini varian apa Om? Nah kebetulan yang ini varian Early Adora. Wih mantap. Ini varian ya di kita juga sebetulnya belum begitu berhasil dibuahkan. Karena memang belum sempat membuahkan di kita teman-teman. Tapi sumbernya palit ini dulu dari Aan Nurjaini ya. Kemudian di teman saya tuh Kang Herman tuh orang tuh udah berbuah teman-teman. Dan saya udah nyicipin buahnya bener-bener cakep, garing, tanpa biji, sangat manis. Jadi sangat rekomendasi juga. Agak garing gitu juga Om ya? Garing ya. Sangat garing itu. Dan kuat, dia punya karakter kuat. Bahkan saya waktu dikasih buahnya itu udah dipetik seminggu baru dibawa ke saya. Itu masih seger. Pasca petik berarti ya, masih seger Om ya. Jadi sumbernya memang dia juga dari kita, bareng intinya sama-sama waktu beli bahan dari Kang Aan. Jadi kita satu sumber lah ya. Dan intinya alhamdulillah ini udah palit bibitnya. Dan setelah makan buahnya itu baru kita akhirnya early ini kita banyakin. Yang tadinya mungkin cuma rencana 1 atau 2, ini berarti sekarang ada sekitar 5 pohon rencana. Gitu teman-teman. Ini kan udah dipindah tanam tadi pagi Om ya, baru hari ini ya. Betul. Nah, untuk masuk pupuk pertumbuhan pertama kali tuh apakah boleh langsung hari ini juga atau gimana Om? Kalau untuk masalah pupukan sebetulnya relatif ya tergantung kondisi bibitnya ini juga. Kalau udah kayak gini teman-teman, ini hari ini langsung pun bisa. Tadi pagi pun bisa. Tapi tetap perhatikan dosis ya. Tapi rencana kita karena ini juga kemarin di polybag-nya udah sempat kena pupuk ya sebelum pindah ke sini, udah kena MPK. Nanti paling kita sekitar paling cepat seminggu lah atau 2 minggu kita akan masuk pupuk susulan di sini, di grounding ini. Itu pakai NPK. Karena ini udah mulai panas, kita akan tambahkan urea sedikit.
Seperti yang udah-udah gitu Ya. kan. Misalkan NPK-nya 1 sendok untuk pohon ini. Satu pohon ya teman-teman. Tapi 1 sendok itu untuk 1 pohon, tapi kita campurannya airnya tentu agak banyak, itu sekitar 5 liter. Jadi jadinya tipis itu. Jadi nanti ureanya kurang lebih 3/4 maksimal setengahnya dari 1 sendok itu, atau setengah sendok gitu kan. Nah, pokoknya teman-teman kalau mau lihat praktek pemupukannya tuh bisa tonton di thumbnail yang ini nih teman-teman. Ya, pernah juga deh ya. Minggu kemarin kita bikin Om Rodi. Nah, setelah misalkan Om, ini ya, udah tinggi nih Om, segini batasnya Om berarti Om? Ya, ini rencana di sini kan, kita belokin sini nanti ya. Nih, tersier, sekunder di sini. Ini primer, teman-temannya batang utama ya. Agar teman-teman mungkin yang baru nyimak ya untuk masalah anggur. Ini batang utama teman-teman ke bawah ya, atau primer ya. Nah, baru belok. Nah, di sini nanti yang disebut batang sekunder atau batang kedua ya. Batang kedua, dan baru yang nanti kita berdirikan, nanti kita akan contohkan ke sana. Ini tersier, batang pembuahan atau batang ketiga. Itu kan. Nah, untuk panjang sini ini berapa ya tergantung teman-teman sukanya di berapa. Untuk apalagi ditanam di grounding ya, bisa mungkin sampai 3 meter, 2,5. Ada juga di Thailand itu bubadarnya bisa panjang banget, tapi juga harus disesuaikan ya. Panjang banget sekitar sampai 12 meter. 6 meter, jadi dia juga pembuahan di umur-umur tertentu, bisa di atas 1 tahun baru pembuahan atau lebih. Intinya disiapkan dulu benar-benar supaya matang ya. Kembali ke kalau kita di sini paling kita butuh nih teman-teman, nanti kita belokkan di sini sekitar sini, ini maksimal 1,5 meter nanti. Dengan metodenya tersier jenis Y ya. Jadi tiap tundas air akan kita pelihara semua. Yang sisi sini ke sini, yang sisi sini ke sini kan. Nanti ke sini. Cuma ini rambatan ke sini belum jadi. Gitu. Tersiernya rencana berapa itu Om berarti? Misalkan per jengkal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya paling 14 sampai 16 tersier. Sini 7 atau 8, sono 7 atau 8. Itu udah maksimal. Kalau misalkan 1 tersier minimal 1 dompol ya berarti 18 dompol ya udah cukup lah. Itu udah cukup banyak itu pun sebetulnya. Untuk teman-teman pemula segitu juga udah alhamdulillah ya, udah seneng banget. Syukur-syukur 1 tersier bisa ada 2 dompol ya. Bahkan kalaupun buahnya kebanyakan, pengalaman kita juga sebetulnya harus berani dikurangin teman-teman. Jangan kayak dulu pernah kita sampai 60 pembuahan pertama 60 ini ya tandan. Itu nggak kuat teman-teman. Yang gospium. Ya, buah pertama 60 tandan nggak kuat. Pasti dia akan sebagian tuh normal, sebagian kurang normal buahnya, pembesarannya itu, pematangannya. Itu pengalaman kita untuk pelajaran berikutnya aja. Jadi jangan dipaksakan, apalagi pembuahan pertama umur di bawah 1 tahun, apalagi misalkan di pot. Kita harus menghitung lah, pot sekian, media sekian, buah kira-kira sekian. Jangan banyak semua dipelihara. Itulah kadang kalau kita awalnya pengen ramai seru, tapi akhirnya justru kadang ada sedikit penyesalan, gitu kan. Ini contoh yang udah dibelokin kan? Boleh. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tuh ada apa nih? Ini ada kepik nih teman-teman. Kumbang. Ada kumbang kepik nih. Nah, ini udah dibelokin nih. Awal sini kan dulu kan. Nih. Ya. Nah, ini udah tinggi. Nah, ini udah tinggi, ini belum dibelokin nih teman-teman. Terus pas dibelokin harus dipotong dulu apa enggak? Ya kalau teman-teman mau katanya dari bat ya, potong dulu segini. Ini biar pecah batnya, boleh. Nggak masalah. Cuman berarti agak sedikit waktu kita nambah ya, agak mundur. Berarti untuk ini tunggu beberapa saat lagi baru naik lagi. Kalau langsung tentu lebih cepat ya teman-teman ya, gitu. Nah, kalau emang kira-kira pohon ini normal, sehat, langsung belokin teman-teman. Nah, gitu kan. Nanti kita iket nih. Kita iket di sini. Langsung belokin aja, nggak usah nunggu panjang banget. Nah, ini gini aja teman-teman. Pelan-pelan ya, jangan sampai patah. Karena masih rapuh banget Om ya. Cuma ya asal jangan sampai terlalu nyudut ya ininya, nekuknya. Nah, tadi juga kendor aja. Nah, udah. Terus sambil dipantau terus. Nah, ini terus kesini teman-teman. Nah, ini udah belok nih. Nah, kan ini tersier-tersier nih yang nanti akan kita pelihara ya. Nah, nanti biasanya dia lebih pembesaran berasanya itu ketika kita udah
sini dan udah dilewatkan sekitar 2 jengkal, lalu kita potong sekunder di sini. Ini biasanya ini tersier batang ini kelihatan makin pembesarannya lebih gitu. Karena ini kan masih jalan, masih butuh nutrisi ke ujung. Kalau udah di stop, pasti dia akan balik ke sini. Nah, nanti penyetopan kita harus lebihkan dulu sekitar 30-40 cm baru kita potong. Tuh, Kang. Nah, untuk ini satu deret nih, ada 4 pohon gospi teman-teman. Oh, ini gospium. Gospi hitam juga. Gospi ya tetap berbiji ya, tapi termasuk rekomendasi juga, itu bagus juga. Varian bagus juga, andalan favorit, masih favorit kita juga. Ya, kita lihat itu Kang, udah semi jadi Kang. Nah, boleh Om. Kita ada ini nih. Nah, Kang lama iya nih, udah mulai pada dari sini panjang. Nah, ini nih teman-teman nih, ini udah hampir jadi nih. Maksudnya hampir ketemu pemotongan sekunder atau batang. Panjangnya tapi sama Om, sama yang di sana. Sama di sana ya. Kalau saya sengaja nyamain enggak. Tapi coba saya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama, kurang lebih 1,5 meter, 1,8 lah ya. Karena emang ini kemarin kita masih longgar, jadi kalau dari bentangan bambu ini ke bambu ini kita hampir 2 meter. Tapi ini cuma di sini Kang. Kita posisi ini ya, nggak langsung habis ke sini kan. Oh iya benar. Nanti ini juga sekitar paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maksimal 10. Maksimal 10. Ya minimal 8 pengennya kita ya. Itu yang kita targetin 8 maksimal 10. Nah, ini udah pada jadi teman-teman. Sebagian udah pada tinggi nih. Nah, kalau teman-teman bisa dari awal langsung dikasih garis ini, bentangan ini bagus. Terus pulihin sampai sini ya. Per sejengkal atau per 25 cm. Maksimal per 30 cm. Itu fungsinya untuk apa? Untuk ini pegangan ini. Nah, biar dia tegak dah, gitu kan. Nah, atau mungkin teman-teman pengen kayak kita dulu juga pernah per tersier kasih bentangan bentangan ke atas. Bebas mau datar apa vertikal gitu. Nah, terus untuk tersier ini kita mau seleksi kapan supaya nggak terlalu berdekatan. Sambil jalan boleh teman-teman. Misalkan teman-teman ngelihat ada kayak gini nih Kang nih. Kita lihat ya. Ini bagus ya. Nah, ini calon insya Allah bagus. Ini bagus, seperti bagus ini kelihatan bagus. Nah, ini di tengah. Dia di sini kok kecil, padahal yang ujung dia udah naik. Di sini naik, berarti di sini tanda kecil deh. Yang lain daripada gede dia kecil ya, kita buang aja. Itu udah habis seleksi. Nah, gitu kan. Kayaknya udah seleksi nih kemarin teman-teman. Nah, gitu. Nah, kalau ini gimana nih? Ini kok deket banget. Sebetulnya kalau memang di sini masih kosong, nggak ada yang bagus, boleh ini pindah dua-duanya. Nanti agak dimiringin naruhnya gitu. Gini. Tapi ini sebut udah ada space ini. Nah, ini insya Allah ada. Nah, ini nanti gimana? Ini kita tunggu beberapa saat. Nanti ini sepertinya bagus mana? Sepertinya ini sepertinya ini lebih bagus ini. Cuman ini masih kita tunggu seminggu lagi lah atau ya. Nah, kalau emang ini paling bagus sudah ya udah ini kita buang. Nah, kalau segini gimana? Udah bisa seleksi belum? Ini belum teman-teman ya. Nah, belum gitu kan. Bisa jadi ini nanti bagus. Bisa jadi ini nanti. Nah, kalau segini bisa seleksi. Atau menunggu agak panjang silahkan teman-teman seleksinya. Tapi tetap saran kita harus seleksi, jangan semua dipakai ya kalaupun semua bagus. Gitu. Nah, ini kita belum lakukan pemotongan batang sekunder ya, batang yang rebah ini teman-teman. Nah, rencana kita potong di sini. Potong sini. Ya, mentok-mentok di sini paling pendeknya. Nah, tapi nanti tunas ini dia jalan pucuk posisi di sini, nggak langsung potong di pucuk ini. Kita lebihin dulu kan. Misalkan kita potong sini teman-teman. Ini pucuk ini supaya nyampe ke sini dulu sekitar 2 jengkal ya. 2 jengkal di sini. Minimal 1,5 jengkal. Baru kita potong sini. Nah, contohnya kayak apa nih? Misalkan ini Kang. Kita coba ukur 2 jengkal mundur Kang. 1 jengkal, 2 jengkal ya. Nah, berarti kisaran segini nih kita motongnya. Maksudnya bukan segini lalu kita stop, bukan. Contohnya teman-teman. Contoh pucuk yang akan kita buang nanti kira-kira panjang segini nih. Nih, kita nunggu batang yang akan titik kita potong tuh segini dulu. Sekeras ini kurang lebih ya. Bukan di sini motongnya nih, bukan di pucuk sini atau apalagi sini. Nanti itu ada perbedaan kalau motong di sini sama motong di sini. Kalau motong di sini nanti tetap biasanya yang akan subur nih pucuk-pucuk sini. Dia dominan subur gitu. Makanya kita usahakan lebihin dulu. Biar sedikit mengeras gitu. Nanti kalau udah potong di sini
dibuang segini ya, nanti tapi tetap posisi kalau setelah di sini, ini nanti biasanya nutrisi akan terbagi rata gitu. Jadi tersier ini akan naik bareng gitu lah. Membedakan tuh itu. Nah, untuk ini nih teman-teman, pemerataan tersier nih. Ini kan udah agak tinggi duluan nih. Ya. Agak tinggi. Nah, ini masih pendek. Nah, ini kemarin teman-teman nih, ini dia udah ngacir duluan nih. Nah, ini udah kita potong pucuknya. Kemarin potong pucuk kalau tersier nggak harus lebihin 30 cm langsung. Kayak gini nih. Ini kemarin kita potong pucuk di sini. Tapi tunas airnya kita hidupin lagi. Ya, hidupin lagi. Nah, ini jadi ngimbang nih sebetulnya nih. Ya, lebih ngimbang. Tapi sambil pantau ini, kalau ini nanti dia lebih ngacir, ngebut sendirian, kita juga potong pucuknya. Nanti gitu kan. Tapi nanti ya, ini masih sedikit masih imbang. Hampir sama, masih imbang, biar aja dulu nanti. Tapi kalau nanti ini makin tinggi cepat, ini makin agak ketinggalan, ya ini pun nanti di stop lagi semua pucuk-pucuknya. Supaya nunggu yang ini naik gitu loh Kang. Nah, biasanya kalau di sini udah dipotong sekundernya, ini cepet nih ngejernya gitu. Tuh Kang. Nah, untuk tunas airnya gimana? Tunas air nantilah, ini belum pada kelihatan tuh teman-teman, tunas air ya. Belum terlalu kelihatan ya, belum saatnya. Tapi kalau udah pada berdiri, nanti biasanya dia keluar sini. Nah, kita biasanya pelihara 2 maksimal 3 daun. Minimal 1, 2 atau 3 daun. Siapa yang kesini teman-teman ya, tunas air. Nah, lalu dia tinggi, terus kita akan stop di sini teman-teman. Nah, batasnya 1 meter kurang lebih nih. Maksimal nanti 1,10 meter, maksimalnya lagi 1,20 meter. Tapi rata minimalnya 1 meter. Kita stop kisaran segini teman-teman. Stop semua. Ini nyampe segini, pucuknya potong. Ini nyampe pucuknya potong. Nyampe pucuknya potong. Nah, sambil dipantau tunas airnya. Kalau udah makin coklat, ini batang bawahnya, ini nih maksudnya teman-teman nih, kita patokan nanti masuk pupuk pembuahan, batang ini ya, tersier ya, minimal udah sejengkal, mencoklat. Ya, kan ya. Nah, udah mencoklat, sampai yang ujung ini coklat sejengkal minimal, baru kita masuk pembuahan pertama. Jadi sebulan lagi ke depan baru pangkas pembuahan. Biasanya itu nanti pas pangkas tuh udah coklat sampai tinggi. Gitu. Tetap kita sih biasanya nunggu coklat baru pangkas gitu, karena pengennya supaya lebih rapi ya, karena biar nggak kepanjangan batang. Bisa aja mungkin pangkas pucuk ya, bisa. Mau pangkas semi coklat, pertemuan coklat sama hijau bisa. Transisi ya. Banyak cara teman-teman, banyak cara, nggak usah khawatir. Kita ini bukan satu cara yang paling benar, tapi cara kita juga insya Allah udah terbukti berhasil. Cara lain juga banyak berhasil. Gitu. Sekarang tinggal teman-teman mau teknik yang mana silahkan praktekkan ya. Tuh. Pokoknya yang cocoknya teman-teman aja. Iya, gitu. Sukanya mungkin saya model panjang monggo. Biar katanya mungkin sini bisa dibelokin sono, jadi bawahnya adem, bisa. Ya, gitu. Cuma perbandingannya untuk batang-batang, panjang sekunder, panjang tersier, itu kita lihat ke media. Gitu. Kalau medianya makin kecil ya usahakan tersier jangan banyak-banyak. Benar. Juga jangan kepanjangan. Betul buahnya, jangan sampai oper. Ya. Gitu. Karena kalau kita ngebuahin keluar bunga banyak mah, insya Allah lebih mudah teman-teman ketimbang kita merawat sampai matang, apalagi sampai besarnya maksimal itu justru lebih susah. Nah, itu dia. Lebih susah, keberhasilannya menurun. Jarang yang maksudnya lebih mudah membuahkan ketimbang merawat sampai berhasil sukses gitu. Karena mungkin buah bagus, nggak ada penyakit, tapi kita tergiur buah lebih banyak. Akhirnya buah cenderung agak kecil gitu. Mau jarangin sayang, akhirnya pecah gitu kan. Itu tuh kadang-kadang seperti itulah. Keunikan pemula tuh gitu tuh, mau mangkas, mau jarangin sayang gitu. Tapi padahal memang harus gitu. Harus. Karena pohon anggurnya teman-teman kalau nggak dipangkas bisa berbuah nggak? Bisa. Cuma mungkin akan lebih lama, nggak tahu di mana, titik mana berbuahnya, dan biasanya nggak serentak berbuahnya. Juga nanti kemana-mana batang makin panjang, mungkin teman-teman akan kerepotan merawatnya, panjangan batang. Gitu. Jadi perlu dibatasin, dibentuk gitu. Supaya tujuan apa? Ya untuk tujuan utamanya supaya lebih cepat berbuah, buahnya lebih sesuai harapan, tentu juga penataan lebih rapi. Gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 pohon ini pindahan dari kebun lama teman-teman. Yang sempat terbengkalai, sempat stres, angkat-angkat terus, mundar mandir sini, pindah sana, pindah sono, pindah sana. Sempat di situ juga, Mun. Betul.
karena memang waktu itu kita fokus ke ini ya. Iya, pembuatan para apa saungnya. Ini alhamdulillah nih bagus lagi nih, mudah-mudahan udah segar lagi ini nih. Ya mungkin ada yang awal-awal berbuah ya di kebun ini. Karena mungkin bisa dilihat teman-teman nih, batang utamanya udah pada coklat tua ya. Bener. Ini juga sekundernya. Iya. Nah, kalau ini memang kita bentuk sekunder ulang teman-teman. Kalau yang lain ini bentuk tersier ulang, sekundernya tetap. Menanam anggur banyak cara, banyak teknik. Itu aja. Oke. Kalau gitu Om Rodi, sudah azan maghrib juga ya nih Om Rodi. Kalau gitu Hobi Papa Official mengucapkan terima kasih atas informasi yang bermanfaat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ilmu yang bermanfaat dari Om Rodi. Begitu Hobi Papa Official pamit undur diri Om Rodi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.